Bagaimana kabar hari ini? Ya, semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini bertemu lagi dengan Miss Fitri. Kita akan belajar apa kira-kira, teman-teman? Ya, betul sekali. Kalau bertemu dengan Miss Fitri, maka kita akan belajar tematik. Yuk, diambil buku tematik 2A. Sudah diambil, teman-teman? Ya, sekarang kita sudah memasuki subtema 3, teman-teman, yaitu hidup rukun di sekolah. Oke, sebelum kita belajar, mari semuanya mengangkat tangannya. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, kita berdoa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya, teman-teman. Mari disimak video berikut. Baik teman-teman, sudah dibuka buku paketnya? Ya, hari ini kita akan belajar pembelajaran 5. Di halaman berapa teman-teman? Ya, di halaman 74. Nah, kalian lihat ya gambarnya di buku paket kalian. Di situ ada permainan olahraga, yaitu berlari ke segala arah. Nah, tapi di sini menggunakan permainan. Cara bermainnya bagaimana? Cara bermainnya, kalian mencari teman kalian dengan huruf berawalan yang disebut oleh guru ataupun teman kalian. Jadi, kalian bisa melakukan ini saat nanti di sekolah ya, atau saat kalian ingin bermain dengan teman kalian. Begitu ya, teman-teman. Di sini adalah contoh berlari ke segala arah dalam permainan olahraga. Nah, baik teman-teman. Sekarang dilanjut ya. Kalian lihat yang gambar di bawahnya. Waktu bermain, Nina dan Mary berlari menuju Deli. Nina dan Mary tidak sengaja bertabrakan. Mereka berdua terjatuh. Nah, teman-teman, di sini kalian lihat ya gambarnya di situ. Nina dan Mary berlari menuju Deli. Nah, tapi Nina dan Mary tidak sengaja bertabrakan. Mereka berdua terjatuh. Sekarang kita berdiskusi bersama ya, teman-teman. Bagaimanakah seharusnya sikap Nina dan Mary? Pilih gambar yang tepat dan bicarakan dengan orang tua kalian ya, teman-teman. Dan jangan lupa tuliskan di kolom komentar YouTube jawaban kalian. Oke, teman-teman, Miss tunggu ya. Coba sekarang yuk bersama dengan Miss juga yuk kita berdiskusi. Nah, kalian dari rumah dan Miss dari video ini. Sekarang kalian pilih, bagaimana seharusnya sikap Nina dan Mary? Coba dipilih. Kalau gambar yang A, betul atau tidak ya, teman-teman? Ya, ternyata salah. Kalau gambar yang B, betul atau tidak ya? Ya, ternyata yang benar adalah yang B. Nah, kalian tuliskan di kolom komentar YouTube ya, teman-teman, jawabannya. Jadi, yang B yaitu saling memaafkan. Nah, Nina dan Mary memilih untuk saling memaafkan. Sikap saling memaafkan itu apa sih, teman-teman? Ya, sikap yang menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang kita lihat lagi ya halaman 75. Di halaman 75, di situ ada contoh sikap persatuan Indonesia atau bunyi sila ketiga Pancasila. Nah, contoh dari penerapan nilai-nilai Pancasila sila ketiga di sekolah ya, teman-teman. Nah, tadi salah satunya yaitu saling memaafkan dengan teman kalian. Nah, di sini ada contoh lagi, bermain tanpa membedakan suku. Jadi kalian saat bermain dengan teman kalian, kalian tidak boleh ya membeda-bedakan teman kalian. Misalkan teman kalian ada yang dari Jawa, teman kalian ada yang dari Sunda, teman kalian ada yang dari Batak.
Nah, kalian membeda-bedakan tuh teman kalian. Kalian nggak mau nih mainan sama teman kalian yang dari Batak, atau kalian nggak mau nih berteman dengan teman kalian yang dari Sunda. Tidak boleh begitu ya. Semua sama ya, teman-teman. Oke, lanjut. Sekarang contoh yang kedua yaitu menghormati adat istiadat daerah lain. Nah, jadi saat kalian pentas seni, di situ contohnya pentas seni ya. Ada teman kalian membawakan tarian dari daerahnya. Nah, kalian tidak sama dengan daerah teman kalian. Kalian tidak boleh menyoraki teman kalian ya. Kalian tidak boleh membuat teman kalian itu saat tampil jadi malu atau jadi kurang percaya diri. Nah, kalian tidak boleh seperti itu ya. Jadi kalian saat teman kalian tampil membawakan tarian daerahnya mereka, nah kalian harus memberi support atau memberi semangat untuk teman kalian. Begitu ya, teman-teman. Nah, sekarang Miss minta contohkan satu pengalaman menerapkan sila ketiga Pancasila di sekolah. Nah, sewaktu kelas 1, saat kalian masih masuk sekolah, pengalaman kalian apa sih saat menerapkan sila ketiga Pancasila? Nah, tuliskan di kolom komentar YouTube ya, teman-teman. Baik, selanjutnya di halaman berikutnya yaitu halaman 76. Nah, di halaman 76 ada percakapan Pak Guru dan Bu Guru kepada siswanya. Di situ kita lihat ya. Yang gambar pertama, Pak Guru berkata, "Anak-anak, masuklah ke kelas dengan tertib." Nah, teman-teman menjawab. Siswa-siswinya menjawab, "Baik, Pak." Lanjut, yang gambar kedua, "Duduklah di bangku masing-masing, keluarkan buku dan alat tulis kalian." Nah, siswa-siswinya pun menjawab, "Baik, Bu." Oke, dari percakapan tersebut ada kalimat perintah. Yang mana sih teman-teman kalimat perintah itu? Ya, betul sekali. Yang disebutkan oleh Pak Guru dan Bu Guru. Di situ adalah kalimat perintah. Nah, teman-teman, perlu kita ingat kembali ya. Kalimat perintah adalah kalimat yang meminta orang untuk melakukan sesuatu. Ya, atau membuat sesuatu. Teman-teman, jadi manfaat dari kalimat perintah itu apa sih, teman-teman? Nah, manfaat dari kalimat perintah yaitu supaya mengarahkan saat seseorang melakukan sesuatu atau membuat sesuatu tanpa adanya kesalahan. Jadi, saat seseorang melakukan sesuatu agar orang itu tidak salah, maka kita memberitahunya dengan kalimat perintah. Begitu ya, teman-teman. Tapi, jika kalian ingin mengatakan kalimat perintah kepada teman kalian, katakanlah dengan sopan. Oke, teman-teman? Ya, baik teman-teman. Sudah dibuka buku tematiknya? Ya, kalau sudah, sekarang kita buka ya halaman 78. Di sini yang akan kita pelajari yaitu pembelajaran 6. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran 6, sekarang di sini kita diminta untuk berdiskusi terlebih dahulu. Yuk, bersama-sama kita diskusi dulu ya teman-teman. Sekarang Miss bacakan ya soalnya. Apa yang biasa kamu lakukan untuk menyatukan perbedaan pendapat dengan temanmu? Nah, kalian berilah tanda checklist pada jawaban yang tepat di bukumu. Sekarang kita bersama-sama dulu, kita diskusi. Apa teman-teman yang kalian lakukan untuk menyatukan perbedaan pendapat dengan temanmu? Apa? Memaksakan kehendak. Coba kita lihat, memaksakan kehendak, betul atau tidak ya? Oh, ternyata bunyi bom teman-teman. Jawabannya itu kurang tepat. Nah, sekarang kita pilih apalagi teman-teman? Tinggal musyawarah dan melakukan pemungutan suara. Yang mana coba? Melakukan pemungutan suara? Oke, kita lihat ya. Ya, ternyata betul teman-teman. Kalian bisa checklist di buku paket kalian, yaitu pemungutan suara. Lalu ada lagi apa teman-teman? Bermusyawarah, betul atau tidak ya? Hayo kita dengarkan.
Oh, ternyata betul juga teman-teman. Jadi isinya di sini yang dilakukan saat menyatukan perbedaan pendapat dengan teman yaitu bermusyawarah dan melakukan pemungutan suara. Oke, teman-teman, lanjut ya. Kita lihat di buku paket yang bawahnya, di situ ada bacaan ayo membaca. Nah, ayo membaca. Sekarang teman-teman bisa baca dulu buku paketnya. Di situ ada tema tentang bermusyawarah. Oke, Miss berikan waktu kalian untuk membaca terlebih dahulu ya. Baik teman-teman, sudah dibaca? Oke, di situ ada bacaan tentang sikap yang sesuai dengan pengamalan sila keempat dan sila kelima dari Pancasila. Di situ ada bermusyawarah serta pembagian tugas secara adil. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat lagi di halaman berikutnya ya. Di halaman 79, ya, ada contoh. Sekarang kita baca bersama. Ada contoh tentang pengamalan sila keempat di sekolah. Di situ ada gambar yang pertama, Bu Guru sedang berbicara. Hari ini kita akan memilih ketua kelas. Nah, di situ yaitu bermusyawarah untuk mengambil keputusan bersama. Lanjut, di gambar kedua ada Nina yang sedang berbicara. Apakah ada pendapat lain? Nah, itu juga merupakan contoh pengamalan sila keempat di sekolah, yaitu tidak memaksakan pendapat ketika berdiskusi. Baik teman-teman, dua contoh tersebut adalah contoh pengamalan sila keempat di sekolah. Baik, lanjut. Sekarang kita lihat dari contoh pengamalan sila kelima di sekolah. Yang pertama, ada gambar yaitu melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah. Itu merupakan contoh pengamalan sila kelima. Lalu ada membagi tugas piket kelas secara adil. Nah, itu juga contoh pengamalan sila kelima. Nah, dari dua contoh ini, sekarang Miss punya pertanyaan. Bagaimana pengalamanmu menerapkan sila keempat dan kelima Pancasila di sekolah? Tuliskan contoh pengalamanmu di kolom komentar YouTube ya, teman-teman. Oke, Miss tunggu ya, teman-teman. Oke, baik. Sudah ditulis? Nah, kalau sudah ditulis, kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Sekarang kalian buka halaman 80. Ya, di halaman 80 ini kita diminta untuk berhitung. Nah, kita berhitung bersama ya, teman-teman. Kita baca dulu soalnya. Jumlah anggota pramuka yang ikut berkemah ada 217 orang. Tidak semua anggota ikut berkemah. Ada 196 anggota yang ikut berkemah. Nah, pertanyaannya, berapa banyak anggota yang tidak ikut berkemah? Nah, kalau ditanya berapa banyak anggota yang tidak ikut? Nah, apa tuh teman-teman? Pengurangan atau penjumlahan? Betul sekali teman-teman, di sini yaitu kita akan belajar tentang pengurangan. Jadi soal cerita di atas itu tadi tentang pengurangan. Isinya ada angka 217 dikurangi 196. Nah, baik teman-teman, cara mengerjakannya yaitu cara bersusun panjang dan ada cara bersusun pendek. Cara bersusun panjang, kita susun dulu ke bawah angka 217 dan 196. Lalu kita jabarkan ke samping. Dari angka 217 dulu ya teman-teman. Ratusannya kalian tulis 200, puluhannya kalian tulis 10, dan satuannya kalian tulis 7. Nah, begitu pun yang bawah. Nah, setelah itu kalian jabarkan lagi ke samping dari yang 217. Nah, sebelum jabarkan kita hitung dulu ya. Kita hitung dulu dari satuannya. Di situ ada 7 dan 6. Nah, kita hitung. 7 dikurangi 6 berapa? Sekarang angkat jari kalian membentuk angka 7. Lalu ditutup jarinya sebanyak 6. Oke, sudah. Jadi, angka yang tersisa ada berapa, teman-teman? Ya, angka yang tersisa tinggal 1. Jadi, jawabannya 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Nah, sekarang kita lihat lagi yang puluhan. 10
dikurangi 90. Miss, di sini nggak bisa karena yang bawah yang paling besar angkanya. Nah, kenapa di sini dilihat di situ ada tulisan 110. Nah, kenapa 110? Karena pinjam ratusannya dari depan dikebelakangkan. Jadi 10 tadi dipinjam ratusannya, sini dipinjam 100. Jadi 110 dikurangi 90. Nah, kita hitung. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. 11 dikurangi 9 berapa, teman-teman? Nah, gimana bisa hasilnya 2? Sekarang kalian kalau menghitung pengurangan yaitu hitungnya mundur. 11 di mulut, 9 di jari. Kita hitung mundur ya, teman-teman. Sebelum 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nah, jadi di situ isinya berapa, teman-teman? 2. Nah, Miss, di sini 200. Kenapa di sini 100? Nah, karena tadi 100-nya sudah dipinjam di sini, sudah dipinjam ke puluhan. Jadi, di depan tinggal 100 yang ratusannya. Nah, 100 dikurangi 100, habis isinya 0. Nah, 0 ini tidak ditulis ya, teman-teman, di jawabannya. Jadi, kalau ada 0 di depan, itu tidak ditulis. Jadi, di sini jadi jumlah anggota yang tidak ikut berkemah ada 21 orang. Sampai di sini paham, teman-teman? Jadi, kalian susun dulu ke bawah angkanya, lalu kalian jabarkan masing-masing dari ratusan, puluhan maupun satuannya. Nah, lalu menghitungnya dari satuan, dari angka yang paling belakang menghitungnya. Oke, kalau angka puluhannya kurang, kalian pinjam ke angka yang ratusan, begitu teman-teman. Oke, lanjut. Sekarang Miss jelaskan cara bersusun pendek. Nah, cara bersusun pendek ya, teman-teman. Cara bersusun pendek di sini 217 dan bawahnya 196. Nah, lalu dikurangi. Nah, sudah disusun ke bawah, lalu kita hitung dari belakang lagi. Nah, sudah tulisan kurangkan satuannya dulu. Jadi 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Lalu kurangkan puluhannya. 1 dikurangi 9. Nah, yang tadi Miss katakan. Jadi, tidak bisa, teman-teman. Jadi, kalian pinjam ratusannya. Pinjam 1 dari sini. Jadi, 11. 11 dikurangi 9 tadi berapa? Sudah dihitung? 2. Betul, teman-teman. Tulis 2 di sini. Di bawahnya angka 1 dan 9. Lalu depannya. Depannya angka 2 dikurangi 1. Karena 1 di sini sudah dipinjam ke sini, jadi tinggal 1. Di sini 1 dikurangi 1 sama dengan 0, betul. Jadi, jumlah anggota yang tidak ikut berkemah ada 21 orang. Baik, teman-teman. Paham sampai di sini? Ya, jika sudah paham, kita ke halaman selanjutnya ya, yaitu halaman 81. Nah, di halaman 81 ini, diminta di buku paket kalian garis bawahi kalimat perintah pada syair lagu. Di situ terdapat syair lagu dari kegiatan pramuka. Nah, syair lagu judulnya Pergi Belajar. Ciptaannya siapa? Ibu Sud. Betul, teman-teman. Nah, sekarang iya, oke, baik teman-teman. Tadi kita sudah menyanyikan lagu dari Pergi Sekolah. Ciptaannya Ibu Sud, betul sekali. Nah, jangan lupa ya teman-teman untuk garis bawahilah kalimat perintah pada syair lagu tersebut. Nah, kalian cari ya kalimat perintahnya itu yang mana. Lalu kalian bawahi di buku paket kalian. Oke teman-teman, sudah selesai pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video Miss Fitri. Pembelajaran kita di 2A subtema 3 sudah selesai teman-teman. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya untuk kalian. Dan jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal latihan yang sudah Miss berikan. Oke teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.